Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Siti Musyarofa dari Prodi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Adik-adik siswa-siswi SMK Harapan Mulia Kendal, terima kasih atas kehadirannya walaupun secara online. Semoga tetap semangat, tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar bersama. Kaitannya kita belajar dengan Bu Ainul untuk membahas kesehatan reproduksi dalam acara pengabdian masyarakat program studi kesehatan masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi faktor risiko HIV/AIDS. Adik-adik mungkin sudah tahu ya apa itu HIV/AIDS. Kita hanya penyegaran kembali agar kita tetap pada jalan yang benar, jangan terpengaruh oleh lingkungan yang kurang benar itu ya. HIV itu apa? Sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Nah, kalau sudah sampai tahap AIDS itu sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Jadi kalau orang sudah terinfeksi HIV itu kekebalan tubuhnya diserang. Sel T yang menjaga sistem imun tubuh itu diserang. Jadi kalau semakin ngedrop, maka ia semakin mudah untuk terinfeksi penyakit infeksi yang lainnya seperti TBC, meningitis gitu. Nah, jadi kalau HIV belum tentu AIDS, kalau AIDS mesti sudah HIV gitu. Nah, untuk kadang lebih susah untuk mengumpulkan data HIV sendiri, AIDS sendiri, kadang makanya digabungkan HIV atau AIDS gitu ya. Nah, untuk cara penularan, HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi, seperti darah, ASI, air susu ibu, semen, dan cairan vagina. Kemudian HIV juga dapat ditularkan dari seorang ibu ke anaknya selama kehamilan dan persalinan. Bentuk darah itu bisa dari mana saja, misalnya dari donor darah. Nah, dari penderita HIV mendonorkan darah, kemudian orang yang didonori terinfeksi itu terinfeksi HIV. Kalau dulu untuk di PMI masih seperti ini. Nah, kalau sekarang sudah untuk kaitannya dengan donor darah sudah bukan faktor risiko untuk kejadian HIV. Darah di sini bisa dari penggunaan jarum suntik pada pengguna narkoba jarum suntik ya, begitu. Makanya kalau di layanan kesehatan juga kalau dulu jarum suntik itu bisa digunakan berkali-kali. Nah, sekarang kan sudah semuanya itu satu kali pakai gitu ya. Kemudian ASI. Nah, kalau di sini kalau sekarang itu penderita ibu yang menderita HIV/AIDS walaupun memberikan ASI kepada anaknya bisa tidak tertular HIV. Makanya pengobatan harus rutin agar HIV-nya tidak semakin parah nanti menjadi AIDS gitu. Nah, kemudian tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan, atau air. Untuk faktor ini ada risikonya tetapi sangat kecil, maka dikatakan oleh WHO tidak berpotensi gitu ya, karena kemungkinannya itu berapa persentase itu kan sangat kecil, tapi tetap berisiko ya. Jadi kalau melakukan hal-hal yang masih privacy tidak boleh nanti sebelum Anda sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan agama gitu ya. Nah, untuk yang sapa salaman, berbagi makanan itu tidak masalah ya. Jadi jangan sampai kita mendiskriminasi orang yang sudah HIV/AIDS. Jadi kita dukung orang yang HIV/AIDS agar mudah sembuh. Jadi kalau orang HIV/AIDS itu didiskriminasi, nanti mentalnya semakin ngedrop, maka ia semakin parah dan mungkin untuk cepat untuk
meninggalnya. Jadi kita harus mensupport untuk yang penderita untuk cepat sembuh. Yang belum tertular jangan sampai tertular gitu ya. Nah, jadi semuanya kita bisa mencegahnya. Untuk diri kita tidak boleh kita melakukan yang harusnya tidak dilakukan. Jadi saya yakin kalau adik kita semua melakukan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh agama, kita akan terhindar dari yang tidak kita inginkan. Nah, di sini cara menghindari penularan HIV ada faktor A, B, C, D, E. Abstinen artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Nah, ini tentunya adik-adik sudah paham ya, masa belum menikah kok mau ini sudah disampaikan. Nah, kemudian B faithful artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan, dia tidak berganti-ganti pasangan. Nah, biasanya kalau dulu itu ada jajan gitu ya, nah jajannya jajan khusus. Nah, dulu ada lokalisasi, alhamdulillah sekarang tidak ada lokalisasi, tetapi kemungkinan juga ada yang tidak kita tahu, maka kita jaga-jaga saja ya. Jadi saya yakin kalau sesuai dengan akhlaknya maka kita terhindar dari ini semua. Untuk C kondom di sini cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Nah, kalau pasangan sudah terlanjur kena HIV, maka gunakanlah kondom gitu. Kemudian drug no artinya dilarang menggunakan narkoba. Education artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, kemudian cara penularan, pencegahan dan pengobatannya. Jadi A, B, C, D, E, adik-adik tahu ya. Nah, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang produktif. Saya yakin adik-adik semua ini orang yang produktif, inovatif gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kita, hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan kita. Bukan hal-hal yang positif. Kemudian ketahui cara penularannya agar kita tidak terhindar. Nah, lingkungan sangat berpengaruh. Kalau prinsip kita pegang dengan kuat, saya yakin adik-adik tidak akan terjerumus ke hal yang tidak kita inginkan. Nah, di sini kita hanya mengingatkan kembali kepada adik-adik untuk tetap semangat pada jalan yang benar ya. Untuk penelitian saya nih, beberapa terus yang berhubungan dengan HIV pada wanita, studi kasus di Kabupaten Kendal, kemudian studi deskriptif risiko kekerasan pada perempuan, penderita HIV atau AIDS, kemudian gambaran determinan remaja G. Nah, adik-adik bisa pelajari pada link yang saya berikan tadi materi. Nah, bisa dibaca dari penelitian ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan dibahas di grup. Nah, kenapa kita perlu berwaspada? Karena kita sudah berwaspada, tapi kan adik-adik nantinya akan menikah. Nah, harapannya dengan ada ini bisa mencegah nantinya untuk kedepannya, karena yang baik-baik dari yang kita lihat belum tentu gitu ya. Ini karena penelitian yang saya lakukan dulu itu misalnya remaja itu ternyata remaja yang kita lihat baik itu ternyata dia pada usia SMA sudah melakukan hubungan seks. Nah, itu kan sangat tidak diinginkan ya. Nah, itu ternyata mempengaruhi ia, malah dia ternyata pada sama laki-laki, padahal kan di dalam agama sudah dijelaskan bahwa tidak bolehlah pada sesama kaumnya gitu ya. Jadi kalau kita sudah sesuai dengan agama, saya yakin adik-adik kita semua ini terhindar dari semua masalah ini, semua masalah yang tidak kita inginkan gitu ya. Kita hanya merefresh aja pengetahuannya. Nah, untuk ini saya bahas salah satu aja dari penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian HIV pada wanita di studi kasus di Kabupaten Kendal. Nah, dalam epidemiologi itu ada faktor agent, host, environment. Agent itu ya HIV sendiri, host itu manusianya, kemudian environment itu adalah lingkungannya. Nah, usia, tingkat pendidikan, riwayat menerima donor darah,
riwayat menderita PMS, jumlah pasangan, status pengguna narkoba, kebiasaan minum alkohol, kekerasan, jenis pekerjaan, sosioekonomi. Dari lingkungan itu riwayat HIV pada pasangan, kemudian status penggunaan kondom pada pasangan, kemudian peran suami, peran gender tradisional. Nah, nanti kalau ini kita bahas kalau kuliah gitu ya. Jadi faktor kejadian untuk kejadian HIV itu sendiri tentu terjadi kalau ada paparan virus. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ini ya? Jadi ada ini yang faktor dekat, ini yang secara tidak langsung lagi. Jadi usia yang mempengaruhi ya dalam bertindak, sosioekonomi juga, peran gender. Jadi misalnya antara laki-laki perempuan itu harusnya sama, tapi ada berapa ke tradisi misalnya laki-laki itu lebih up dia di atas perempuan gitu. Padahal kalau di dalam ajaran kita, kalau di Islam itu malah perempuan itu malah lebih dihormati gitu ya. Kalau kita belajar lebih mendalam nanti kita bahas di lain acara lagi ya. Nah, untuk hasil penelitiannya, jadi kalau hasil penelitian itu diuji secara statistik, apakah apa saja yang berhubungan, ada bivariat, ada multivariat gitu ya. Jadi kalau dihubungkan langsung usia pertama menikah, tingkat pendidikan, jumlah pasangan seksual lebih dari 1. Nah, katanya tidak sesuai tadi ya. Kemudian kekerasan, riwayat HIV pada suami, sosioekonomi, peran suami berisiko. Peran suami berisiko di sini karena ada suami yang malah mendukung gitu ya untuk istrinya tidak berbuat yang benar. Dan peran gender tradisional. Ini tidak berhubungan bukan faktor risiko. Nanti kita bahas di kuliah. Silahkan kalau melanjutkan perkuliahan di Stikes Kendal ya. Nah, setelah dianalisis multivariat, riwayat HIV/AIDS pada suami itu sangat berpengaruh. Risikonya 83 kali. Jadi orang yang suaminya HIV/AIDS, maka istrinya kemungkinan 83 kali menderita HIV/AIDS dibandingkan yang suami yang tidak HIV. Maka dari itu, sebelum menikah, periksalah HIV calon pasangannya dengan periksa VCT ya di puskesmas tempat Anda tinggal. Di sini dalam rangka mencegah adik-adik semua yang belum menikah biar tercegah, karena belum tahu semuanya untuk masa lalu dari calon pasangan, terutama kalau yang belum mengenal ya. Kemudian jumlah pasangan seksual lebih dari 1. Nah, yang dulu-dulu biasanya itu yang sudah meninggal ya ternyata itu sebelumnya sudah mempunyai HIV, kaitannya ya riwayat HIV juga. Kemudian tingkat pendidikan rendah kurang dari 9 tahun, kaitannya dengan proteksinya. Itu kalau pendidikan kurang dari 9 tahun itu ya tingkat masih SMP gitu ya. Kalau SMA itu lebih di tengah ya, jadi bisa memproteksi diri bagaimana berlaku yang benar. Usia pertama menikah kurang dari 20 tahun. Nah, kenapa kok ini berhubungan? Kaitannya dengan perilaku ya. Bagaimana ia harus bertindak itu biasanya kalau kurang masih usia dini itu kurang matang gitu ya. Nah, untuk epidemiologi itu bisa memprediksi probabilitas atau kemungkinan kejadian suatu penyakit. Nah, kalau sekarang itu masalah COVID itu probabilitasnya bisa sudah divaksin, probabilitasnya untuk kena COVID itu berapa persen sih? Nah, gitu ya. Nah, untuk kaitannya dengan HIV/AIDS sendiri, tadi kalau wanita yang suaminya dari HIV/AIDS jumlah pasangannya itu lebih dari 1, dulu tuh pernah banyak gitu ya. Kemudian tingkat pendidikan rendah kurang dari 9 tahun dan usia pertama menikah kurang dari 20 tahun itu memiliki kemungkinan mengalami kejadian HIV/AIDS 95,49% gitu. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Demikian materi dari saya. Ini dulu dokumentasi saat saya penelitian. Terima kasih.
Apabila ada salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Salam kenal untuk kita. Semoga nanti kita dapat bersilaturahim lebih lanjut ya. Atau adik-adik kalau silakan lanjut untuk di program studi kesehatan masyarakat itu ada berbagai peminatan, ada epidemiologi, ada kesehatan lingkungan, ada K3 gitu ya. Banyak sekali ada promosi kesehatan. Nah, adik-adik berminat di mana silahkan. Nah, terima kasih. Semoga tetap semangat dan sampai jumpa untuk kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.